si Angsa Putih. Saya itu terharu dengan perjuangan-perjuangan guru ya, Bu. Bagaimana tidak hanya menyelamatkan pendidikan, tetapi menyelamatkan jiwa-jiwa dari anak. Ibu dan teman-teman yang 9 guru, jadi 11 dengan Ibu, itu luar biasa perjuangan dan pengorbanan, hingga sampai pada akhirnya, saya belum mencoba untuk share screen ya Bu, nanti saja bareng sama teman-teman ketika kita bicara tentang nilai dan keutamaan, Ibu dan teman-teman guru dengan bersusah payah dan dengan berdarah-darah sudah mengupayakan hal yang terbaik bagi pendidikan di kota Manado ini. Di kota apa, di mana Bu tempatnya, Bu? Manado tapi pinggiran ya. Pak, bukan pusat kota, pinggiran. Ya, pinggir Manado gitu ya Pak. Ya, pinggiran Bu. Manado. Tapi bukan berarti pendidikan mereka terpinggirkan. Dan di saat situasi banjir, ini luar biasa. Banyak sekolah yang kebanjiran itu mengeluh. Tetapi Ibu dan kawan-kawan, dan sudah membuktikan Sekeuskupan Manado dengan identitasnya sebagai Angsa Putih. Dengan ada identitas yang dibangun. Kita punya frame, punya bingkai untuk menjelaskan ketika ngomong soal SMP Katolik Santo Hubertus, kita bicara soal Angsa Putih, di mana perjuangan guru-gurunya luar biasa. Alangkah baiknya ini ketika nanti kami kan ada proyek untuk menuliskan kisah-kisah kepahlawanan, kisah-kisah pembentukan literasi dan karakter. Untuk nanti di tahun depan ini, tahun ini kita buat naskahnya. Yang pertama tentunya naskah akademik, tetapi ada naskah-naskah lain, ada cerita-cerita lain yang perlu kita publikasikan. Perlu kita publikasikan yang kemarin ada tawaran dari Buder Juwadi dan kawan-kawan. Ya, saya kemarin mau ketika menjelaskan soal literasi dan karakter, guru-guru mempunyai tonggak. Ya, guru-guru Katolik ya, guru-guru di sekolah Katolik itu sudah mempunyai tonggak untuk menanamkan literasi dan karakter itu dari dulu. Maka kita bagikan juga satu dengan yang lain supaya Ibu juga bisa berbagi bagaimana banjir itu bukan sampah yang harus dibuang ya. Ini kan ada pembalikan nilai sampah yang sementara ini kita buangnya ini tidak berguna, harus dimasukkan, harus dibuang, kata dibuang itu ya. Ya. Kata dibuang itu Ibu bisa mengolah dan teman-teman itu bisa mengolah. Dan anak-anak diajak untuk menyadari dinamika kehidupan. Ya, bahwa sampah pun tidak layak untuk dibuang. Ya, ketika bicara soal Samratulangi kita lagi-lagi bicara kita mau mendekatkan, termasuk sampah pun kita dekatkan. Ya. Ini luar biasa Ibu perjuangan ini. Lalu semangat-semangatnya Santo Hubertus tadi ya, soal pertobatan, soal ketaatan, loh ini luar biasa loh soal ketaatan. Termasuk, mohon maaf, Ibu, bagaimana Ibu juga mencoba menanamkan nilai ketaatan ini pada guru-guru Ibu. Ya, itu kan pasti tidak mudah toh Bu. Karena Ibu tadi sudah bercerita bahwa tambal sulam itu ya, guru-guru di Santo Hubertus itu ya. Satu masuk, tahun depannya keluar. Masuk lagi, keluar lagi. Iya. Itu kan seperti menjahit ya. Tapi kalau tidak dijahit, kita tidak kuat. Ya. Kalau kita tidak dijahit, kita tidak kuat. Gimana Ibu juga saat ini berperan besar ya untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan anak-anak. Luar biasa Ibu, luar biasa, dan nanti ketika naskah akademik kita buat, tolong ini semua dituliskan. Ya, dinamika perjumpaan ini perlu kita tuliskan supaya hal-hal yang baik itu kita tabung untuk menjadikan naskah kurikulum kita. Ya, kita tabung untuk membuat naskah kurikulum. Kita tutup dokumen 1, sementara kita tutup dokumen 1 yang selama ini kita dipasung dengan apa ya, form.
tadi pasung oleh form dan kolom-kolom, ya kita buka, kita bebas bercerita, menggali sesuatu yang esensial. Nanti Pak Heri akan bercerita apa yang esensial itu, mungkin nanti seperti lagunya Peter Pan saja. Ini yang dari saya Ibu, ini yang dari saya. Lalu yang perlu kita tanamkan bersama adalah semangat pertobatan ini bagaimana dihidupi Ibu di sekolah Ibu Ike? Semangat pertobatan. Begini Pak, memang kalau di sekolah kami kan karena mayoritas Protestan mereka tidak tahu dengan bagaimana rekoleksi, ya merefleksikan diri dalam situasi yang mereka hadapi. Nah di sana kami mengundang para frater ya untuk memberikan pendalaman iman. Meskipun mereka bukan Katolik, tetapi mereka antusias, mereka mau sekali. Sampai ketika selesai rekoleksi, ada satu siswa yang mau ikut tes di seminari. Dan itu saya sampaikan, kenapa? Apa kamu punya tujuan seperti itu? Memang kalau kata pemberian materi yang mendalam, tergugah hati. Sehingga apa yang dia lakukan, hal-hal yang tidak benar, itu dia bisa ungkapkan lewat doa. Dan itu dia bisa terapkan juga kepada teman-teman. Dan yang dulu dia, anaknya yang dia katakanlah sedikit brutal, dia rubah karakternya menjadi yang lebih baik dengan tentunya bahan-bahan masukan refleksi diri yang disampaikan oleh suster dan frater. Itu yang menjadi satu titik tolak kepada anak-anak untuk tahu ya, mengampuni dan meminta maaf ketika mereka berbuat satu kesalahan, pertobatan. Seperti pelindung kita yang dulu memang orang pemburu yang tidak tahu mengenal Allah, ya, ketika dia mendapat satu cobaan dan dia betul-betul bertobat, ya, menyesali atas segala perbuatan, tindakan, perilaku yang dia buat yang bertentangan dengan Kristus yang begitu mengasihi kita. Bagaimana Kristus mengasihi kita, begitu juga kita sebagai manusia harus saling mengasihi. Bukan mencela, mencemooh, kadang-kadang biasa membuli-buli, itu biasa itu. Tetapi ketika mereka mengikuti rekoleksi, pendalaman iman, merefleksikan diri, sikap itu hilang. Tapi tidak secara gratis, Pak. Tapi ada tahap-tahapnya. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Ike. Apakah Ibu terpikirkan untuk program pemeriksaan batin dan rekoleksi ini dicanangkan secara harian dan masuk dalam kurikulum sekolah Ibu? Nah, nanti ke depan, Pak. Nanti ke depan saya mau minta itu, makanya ada petunjuk-petunjuk bagaimana mendokumentasikannya itu di dalam kurikulum, karena itu biasanya itu masuk pada struktur kurikulum itu pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi bisa diintegrasikan ke mata pelajaran itu. Begitu. Ya, Bu. Lalu kalau bicara soal kurikulum, kita perluas cakrawala kita, tidak hanya struktur kurikulum, Ibu, tetapi menjadi budaya sekolah, yakni ada intrakurikuler tadi, ya, yang di dalam kurikuler itu, yang dalam pembelajaran itu, lalu ekstrakurikuler, ekstra kokurikuler, ya, semacam tadi rekoleksi bulanan atau rekoleksi setengah semester gitu ya, apa satu semester, lalu non kurikuler, Bu. Non kurikuler itu yang di luar sekolah, di luar jam sekolah, tetapi kita masih bisa berdinamika tentang persekolahan kita. Alangkah baiknya karena Ibu mengusung nilai pertobatan itu, kita masukkan ini dalam budaya sekolah. Kita sekarang krisis untuk meminta maaf. Krisis peduli, krisis meminta maaf, krisis mengakui kesalahan. Sekolah Ibu sudah mengusung ini. Nanti akan dituntun Pak Heri bagaimana membuat KTSP berdasarkan semangat pertobatan. Atau dalam bahasa kerennya itu disebut metanoia, itu berbalik arah itu ya, Bu.
berbalik arah, semangat pertobatan. Jadi kita mengumpulkan, kita rekoleksi itu tidak hanya serta-merta satu semester sekali atau 1 tahun sekali, begitu, tapi bisa tiap hari. Kurang lebihnya seperti itu, Ibu. Semangat ini luar biasa, semangat pertobatan ini. Jadi kalau kita mendalami semangat pertobatan kan hari ini pasti akan lebih baik dari hari besok. Hari ini akan lebih baik dari kemarin. Itu kan seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara itu. Ya, kita selalu terus-menerus dengan semangat pertobatan ini memperbarui diri. Begitu si angsa putihku, Ibu Ike. Angsa putih. Terima kasih, Bu Lili. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Hendi, terima kasih Bu Ike. Angsa putih, inti dari SMP Hubertus. Ya, saat ini kita akan mendengarkan hal-hal baik yang akan kita tabung dari sekolah Ibu Paula Rumondor, SMP Santa Teresia Malalayang. Gimana Ibu Paula? Masih di mute Ibu Paula? Ya, baik. Disilakan Bu, kami akan mendengar hal-hal baik dari sekolah Ibu. Ide-ide cemerlang dari sekolah Ibu, disilakan. Terima kasih. Selamat siang semua. Selamat siang, Ya. Bu. Bisa jelas suara saya? Jelas, sangat jelas Bu. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami saat ini. Yang kami kasihi dan kami banggakan, Bapak Heri, Bapak Hendi, Bapak Adi, Ibu Agnes, dan Ibu fasilitator kami yang sangat baik dan sangat kreatif juga, Ibu Lili Kaunang, serta teman-teman kepala sekolah dan instruktur yang boleh hadir bersama dalam pertemuan diskusi kita yang pertama pada siang hari ini. Baiklah, saya akan men-sharingkan keberadaan sekolah kami di SMP Katolik Santa Teresia Manado. Mungkin tidak sejelas yang sudah disampaikan oleh dua pembicara tadi, Ibu Heni dan Ibu Ike, tapi saya melaporkan sedikit tentang keberadaan sekolah kami, SMP Santa Teresia Manado. Tentunya harapan yang kami inginkan ketika kami mengikuti diklat beberapa waktu yang lalu, yaitu tentunya mencari pengalaman yang sangat menyemangati dan menyentuh karya kerasulan di bidang pendidikan. Nah, ini akan kami rasakan dan kami alami apabila kami sebagai kepala sekolah dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tuntas sesuai dengan program atau kalender kerja. Juga apabila setiap guru dapat melaksanakan tugas pokoknya yang mengacu juga dari kalender pendidikan. Dan para wakil kepala sekolah, tenaga administrasi, dan operator yang juga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing dengan baik. Perlu disampaikan bahwa SMP Santa Teresia Manado yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, ya, kami menggunakan nama pelindung Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, sehingga nama sekolah kami menjadi SMP Katolik Santa Teresia Manado. Keutamaan yang bisa diambil dari Santa Teresia
dari kanak-kanak Yesus ini adalah melaksanakan hal-hal kecil dan sederhana setiap hari dengan cinta. Ini sesuai dengan moto Santa Teresia, yaitu panggilanku adalah cinta. Semua pelaku pendidikan di sekolah kami ini melaksanakan tugas masing-masing dengan cinta. Oleh karena itu, setiap saat, setiap hari, proses pembelajaran boleh terjadi dengan baik di sekolah kami. Tak segan melaksanakan hal-hal kecil dan sederhana yang biasanya dilakukan baik oleh guru maupun siswa, seperti misalnya memperhatikan kebersihan lingkungan di luar dan di dalam kelas, kompleks secara keseluruhan, saling menyapa satu sama lain dengan penuh keramah tamahan, menyapa antara siswa dengan guru, saling menyapa dengan penuh hormat dan sopan. Sehingga dalam gambaran ideal yang kami impikan untuk membangun komunitas peduli yang menampakkan sisi sakramental di sekolah, seperti semua guru dan pegawai saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing, bekerja sama mensukseskan program sekolah, baik program harian, mingguan, semesteran, ataupun tahunan. Saling membantu dan saling menguatkan dalam menghadapi kesulitan kerja dan kesulitan hidup seperti masalah ekonomi, korban bencana alam, sakit, meninggal, baik guru maupun siswa dan keluarga yang terkait, melalui kunjungan dan bantuan, baik material maupun moral sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan. Para guru dan pegawai semuanya membangun semangat loyalitas terhadap kerja masing-masing dan loyalitas terhadap pimpinan. Meningkatkan peran guru atau wali kelas, guru BK dalam membantu siswa yang bermasalah yang harus diselesaikan secara kekeluargaan. Nilai inti yang kami boleh sampaikan di sini, yakni sekolah kami ini membiasakan dan ditanamkan dalam diri siswa agar kelak boleh menjadi ilmuwan yang beriman dan bermoral atas pelbagai cara, antara lain membuka dan menutup pelajaran dengan doa yang diawali dengan tanda salib sebagai ciri khas agama Katolik, sebagaimana juga yang sudah disampaikan oleh rekan kepala sekolah pembicara terdahulu. Dan ini harus diikuti baik oleh siswa maupun oleh semua guru, termasuk yang non-Katolik. Perlu disampaikan juga bahwa siswa kami yang ada di SMP Santa Teresia Manado ini berjumlah 353 siswa, dan dari jumlah ini 87% non-Katolik. Tiap jam 12 berdoa, doa Angelus ataupun doa Ratu Surga. Dan itu dipandu
melalui pengeras suara dari kantor kepala sekolah. Mengikuti misa atau perayaan Ekaristi di gereja pada setiap Jumat pertama dalam bulan. Juga sekolah kami dijadwalkan oleh paroki sekali dalam 1 semester sebagai penyelenggara liturgi hari Minggu. Ada kegiatan rekoleksi juga di luar sekolah pada masa Prapaskah dan masa Advent. Juga mengambil bagian dalam aksi puasa pembangunan setiap tahun, juga pada masa Advent, dan melaksanakan doa Rosario setiap hari dalam bulan Mei dan Oktober tanpa menyita waktu belajar. Jadi sudah diatur waktu itu untuk dimajukan untuk berdoa doa Rosario. Mengunjungi guru dan siswa yang sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah. Guru dan siswa itu biasanya hadir tepat waktu. Guru dan siswa dibiasakan untuk mengunjungi teman dengan memberi sumbangan sosial sebagaimana yang sudah disepakati bersama. Demikian pula melayat di rumah duka bila ada salah satu warga sekolah yang meninggal. Guru dan siswa dibiasakan untuk memberikan bantuan Allah kadarnya sesuai kemampuan bagi keluarga, guru, dan siswa yang ditimpa musibah. Kemudian, guru juga memberi penilaian yang objektif terhadap siswa, baik menyangkut aspek intelektual maupun emosional dan psikomotoriknya. Tugas-tugas siswa itu diperiksa oleh guru dan dikembalikan. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan seperti pramuka, kesenian, olahraga, peribadatan, rekoleksi. Walaupun saya harus bicara jujur di sini, kadangkala kami menemukan kesulitan dalam melaksanakan ekstrakurikuler, terutama di bagian olahraga, karena sekolah kami menyatu dengan paroki Santa Teresia Malalayang, dan dalam satu kompleks itu ada 4 unit, yakni TK, SD, SMP, dan SMA. Kami hanya menggunakan 1 lapangan, sehingga kadangkala sulit menemukan hambatan, kesulitan untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler kami, khususnya olahraga. Untuk selanjutnya, program atau kurikulum yang akan kami buat itu bisa ada kemudahan karena semua guru mengampu mata pelajaran sesuai bidang keahlian akademik masing-masing yang dibuktikan dengan ijazah, walaupun ada yang belum S1. Jadi masih ada 1 orang yang belum S1. Kemudian dari jumlah 18 guru, 1 orang belum S1, 16 orang S1, dan 1 orang sudah menyelesaikan S2. Selanjutnya, semua guru itu menjalankan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab, disiplin,
memiliki integritas pribadi, memiliki juga perangkat pembelajaran yang walaupun masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu dilengkapi ketika dilaksanakan supervisi. Tetapi banyak guru muda yang ada di sekolah kami yang menguasai IT kreatif dan inovatif. Dari segi kualitas atau letak sekolah kami ini, letak sekolah kami ini dikelilingi oleh kantor-kantor dan rumah sakit. Letak sekolah kami berada di Jalan Trans Sulawesi, sehingga juga sangat bisa memungkinkan adanya peningkatan jumlah siswa dari tahun ke tahun. Sekolah kami juga ada bagian keamanan 1 kali 24 jam. Jadi baik siang, pagi, siang, malam ada keamanan yang menjaga sehingga benar-benar sekolah kami aman dan nyaman. Hanya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kami juga kadang-kadang terkendala ketika akan melakukan praktek, karena terus terang juga di sekolah kami ini belum memiliki ruangan lab, khususnya lab IPA. Jadi dalam pembelajaran mata pelajaran IPA belum melakukan pembelajaran yang maksimal ketika ada materi-materi yang harus dipraktekkan. Nah, yang menjadi kebutuhan kami mungkin untuk bisa dimasukkan dalam kurikulum, yaitu mungkin yayasan perlu membuat dan melaksanakan program peningkatan kualitas guru dan dalam bidang keahlian masing-masing berupa diklat ataupun kursus, karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa guru-guru kami juga masih banyak yang belum terlalu melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, karena mungkin pengaruh usia yang masih muda, jadi sehingga kadangkala bekerja ya kalau tidak didorong-dorong ya kadangkala sifat boleh bilang masa bodoh. Jadi mungkin yang perlu kami butuhkan itu untuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini guru sebagai pendidik dalam bidang keahlian masing-masing, tapi teristimewa juga dalam pribadi mereka. Juga melakukan pengadaan sarana prasarana untuk menunjang pendidikan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yaitu ruangan lab yang memang sekolah kami belum ada sama sekali ruangan lab komputer, lab IPA, mata pelajaran IPA. Jadi mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon bantuan dari Bapak Ibu narasumber untuk membantu kami dalam penyusutan pembuatan kurikulum. Mungkin sekian dulu sharing kami. Ibu Lili. Terima kasih Bu Paula atas sharingnya tentang sekolah Ibu Santa Teresia, tapi kami mengambil bagaimana Ibu menyatakan dari pelindung
Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ya Bu ya. Ya. Satu moto, panggilanku adalah cintaku. Panggilanku adalah cinta. Nah, jika bicara cinta tentunya, wah, apapun kita bisa berikan jika di dalamnya ada cinta, kita bisa berikan dengan sepenuh hati, seperti tema bacaan kitab suci hari ini, memberi dengan segenap hati. Jadi jika kita berikan dengan cinta, pasti semuanya akan mengalir, luber, seperti Pak Hendi, Mas Hendi dan Pak Heri katakan, sudah luber, seperti air. Luber cintanya juga untuk anak-anak kita. Namun ada titipan untuk yayasan dari Ibu Paula menyangkut peningkatan pendidik dan tenaga kependidikannya ya Bu, karena masih ada beberapa yang kurang dari keterampilan, skillnya maupun prestasi atau kredibilitasnya untuk tugas pokoknya. Kemudian pengadaan sarana prasarana khususnya ruangan lab IPA yang tentunya sangat menunjang pembelajaran anak-anak kita, dikaitkan dengan tadi sudah Pak Heri katakan bahwa standar isi adalah yang utama untuk kita lihat pada kurikulum yang akan kita kembangkan nanti. Selanjutnya kami berikan pada satu sekolah lagi ya Pak Hendi untuk menyampaikan dengan keterbatasan waktu karena ini sudah 2 jam berjalan, baru 3 sekolah. Jadi kami berikan kesempatan kepada ibu kami, senior kami tercinta dari SMP Katolik Santa Monica. Kepada Ibu, disilakan. Bu Mika, yang kami biasanya panggil Ibu. Aligis ya, disilakan Bu. Ibu Ellen, ya Ibu Ellen, maaf. Ibu Ellen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Heri, Bapak Adi, Ibu Agnes, dan fasilitator yang cantik yang kemarin juga kami sempat bincang-bincang bagaimana caranya kami akan membagi atau men-sharing bagaimana kami akan menyusun kurikulum di sekolah kami masing-masing. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menarasikan apa yang menjadi desain dari sekolah kami SMP Katolik Santa Monica Manado. Dan sebelum itu saya mohon izin sharing lokasi sekolah kami, karena kalau cuma foto dia kurang jelas. Video singkat keadaan sekolah kami yang sekarang, yang terletak di Paniki bawah. Lokasi ini kalau Pak Heri atau Pak Hendi mau ke Manado, boleh mampir di sekolah kami karena letak sekolah kami di dekat bandara. Kalau dengan kendaraan dari bandara ke sekolah kami kira-kira 5 menit, dan sekolah kami pas ada di depan jalan utama dari bandara. Jadi kami mohon izin sharing video sekolah kami yang sekarang. Sudah bisa belum Ibu? Coba Bu, kelihatannya sudah bisa.
Bu Ellen, ada suara ya? Bisa kami dengar? Suara dari video Bu Ellen, apakah bisa kami dengar juga? Oke. Itu letak sekolah kami yang ada di Paniki Bawah. Dari arah bandara kalau mau ke pusat kota semuanya harus lewat di depan sekolah kami. Dan yang akan kami sharingkan di pertemuan kali ini, yang pertama soal sekolah kami ini menjalankan core value yang sudah dibuat oleh Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, dan nilai-nilai inti dari core value YPK ini yang kami Silakan dilanjut Ibu Ellen. Oke. Ya. Jadi SMP Katolik Santa Monica Manado ini menjalankan core value yang sudah dibuat oleh Yayasan Pendidikan Keuskupan Manado, dan kami tinggal mengambil nilai-nilai inti dari core value yang sudah dibuat oleh yayasan kami. Kemudian dari membuat visi misi yang di sekolah kami ini, kami menggali nilai-nilai inti dengan keutamaan pelindung sekolah kami, yaitu Santa Monica, disinergikan dengan profil sekolah pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai inti sekolah kami adalah manusia seutuhnya seperti Kristus, dan keutamaan dari Santa pelindung sekolah kami, Santa Monica itu yaitu mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan dan tekun berdoa. Karena kita tahu bersama Santa Monica ini dengan doanya akhirnya anak dan suaminya yang awalnya tidak baik kemudian berubah, akhirnya sang anak Santo Agustinus akhirnya menjadi menjadi uskup, dan itu juga berarti akan nanti kami sinergikan dengan karakter, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian beriman, keutamaan yang kami boleh ambil atau kami yang akan kami lakukan lewat pelindung kami Santa Monica, yaitu cinta kasih, sabar, dan karakter yang diharapkan nantinya anak-anak nanti bernalar kritis. Nilai inti sekolah berikutnya adalah unggul. Keutamaan dari Santa pelindung sekolah kami Santa Monica yaitu dia berjuang, dia tekun berdoa, agar nantinya juga lewat semangat keutamaan pelindung ini anak-anak nantinya boleh mandiri, dan nantinya setelah mereka menyelesaikan pendidikannya di sekolah ini mereka boleh mandiri. Nilai inti sekolah kami selanjutnya adalah bijaksana, dan keutamaan yang kami hubungkan dengan nilai inti sekolah ini, contoh yang bisa diambil adalah cara hidup terpuji dan keteladanan. Kemudian karakter yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila, anak itu nantinya boleh kreatif dalam semua hal, entah itu dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nilai inti sekolah berikutnya adalah kerja keras.
keutamaan yang ingin kami tanamkan kepada anak, yaitu rela berkorban, mau mengabdi, dan karakter yang diharapkan anak itu mampu bekerja sama atau bergotong royong. Dan yang terakhir, nilai keutamaannya adalah Pancasilais. Keutamaan dari Santa Pelindung Santa Monica yang ingin kami terapkan kepada anak-anak, yaitu mempunyai pengharapan, iman, dan kasih. Sehingga karakter berkebinekaan global itu dapat nyata dilakukan oleh warga sekolah, dan yang paling penting di sini adalah siswa-siswa yang ada di sekolah kami. Dari nilai-nilai inti yang telah kami gali ini, rencana desain pengembangan kurikulum sekolah SMP Katolik Santa Monica yang akan kami laksanakan, mohon nanti dari Pak Heri atau dari Pak Hendy petunjuk apakah program yang kami butuhkan ini, yaitu yang kami pilih, yaitu sistem religi, ada kesenian, bahasa, sistem teknologi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pelajaran hidup. Dari 7 unsur budaya menurut Kuncara Ningrat ini dapat kami pilih untuk kami laksanakan untuk membentuk budaya anak di sekolah kami. Dan di sini kami memberikan contoh program-program yang kami pilih yang untuk menjadi keunggulan sekolah kami yang akan kami susun dalam kurikulum. Jadi misalnya sistem religi, pembiasaan yang kami lakukan yaitu ibadah setiap apel pagi dan berdoa setiap pergantian mata pelajaran. Ini memang barangkali akan berlaku ketika tatap muka sudah secara menyeluruh. Tapi karena ini kami akan menyusun program, ini yang kami rencanakan untuk kami desain menjadi kurikulum sekolah kami. Kemudian yang sudah juga pernah kami lakukan sebelum kami mengikuti ini diklat kepala sekolah, yaitu misa setiap bulan pada perayaan Pesta Pelindung Sekolah. Ada misa setiap bulan di gereja. Jarak dari sekolah ke gereja paroki cuma sekitar 3 menit jalan kaki. Sehingga kami ada program setiap bulan kami ada misa di gereja. Dan kemudian ada perayaan, ada misa pada saat Pesta Pelindung Sekolah. Di kelas kami menempatkan patung Bunda Maria di setiap sudut kelas, supaya pada saat kegiatan Rosario, anak-anak boleh langsung mengikuti Rosario di kelas. Kalau di halaman di saat itu sedang hujan, kemudian ada setiap bulan Rosario kami ada mengadakan doa Rosario, walaupun yang menjadi tantangan kami saat ini adalah setengah dari anak-anak yang disekolahkan di sekolah kami non-Katolik. Justru yang Katolik lebih suka gratis, akhirnya mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri. Padahal kami juga punya misi di sekolah ini, yaitu ketika orang tua tidak mampu, dan kami harus tahu dari latar belakang orang tua, ada anak yang memang sama sekali kami tidak bebani dengan biaya apapun. Kami meminta lebih justru kepada yang kami rasa cukup untuk supaya boleh menutupi yang anak-anak yang kurang mampu. Namun ketika karena kami juga kurang paham karena orang tua barangkali gengsi atau umat yang punya kesulitan keuangan,
karena tidak mau bayar, ya cari gampang mereka bawa di sekolah negeri. Karena terus terang di kompleks persekolahan kami ini ada 4, saya dikelilingi oleh 4 sekolah negeri dan 5 sekolah Kristen, 3 sekolah Kristen, ada SDH, Sekolah Dian Harapan yang berdekatan sekali dengan sekolah saya, dan ada sekolah dari yayasan yang lain lagi yang satu. Jadi di satu jalan yang bisa dilewati kendaraan umum oleh sekolah saya ada 11 sekolah SMP. Jadi memang saya harus bersaing secara memang mesti berjuang supaya anak-anak boleh banyak yang disekolahkan di sekolah saya. Memang juga sampai sekarang ini sekolah kami memang masih memiliki keterbatasan ruangan. Karena yang tersedia sampai hari ini baru 8 rombel. Sehingga dari 239 siswa dibagi ke 8 rombel. Untuk rombel yang lain kami belum punya ruangan. Ya, kami memang berencana kalau ya ada berkat atau ada bantuan mungkin berikut, kami boleh menambah ruang kelas supaya kami boleh menambah siswa di sekolah kami. Dan yang berikut, sistem religi yang kami pilih ini, kami memasukkan juga pada setiap akhir semester ada rekoleksi untuk para siswa. Dalam bidang kesenian, biasanya kami menampilkan kabasaran, itu budaya Minahasa, yang anak-anak kami latih, supaya setiap kali ada acara atau ada tamu penting, kami sambut dengan tarian kabasaran. Kemudian untuk menanamkan sportivitas, kebersamaan, kami juga ada setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia ada 1 minggu penuh yang kami sudah satukan dengan Pesta Pelindung Sekolah pada saat bulan Agustus untuk kami adakan konser mini, ada lomba-lomba kesenian dan olahraga untuk memberikan dorongan semangat sportivitas kepada anak-anak supaya juga mereka tidak stres dalam 1 semester sepenuhnya hanya untuk belajar. Dalam kesenian juga kami mengikut sertakan anak-anak dalam lomba pidato, baca puisi, bintang vokalia, dan setiap hari Jumat kami awali dengan gerak dan lagu, antara lain Caca, karena kebetulan yang di budaya di Paniki Bawah, di Kelurahan Paniki Bawah ini, orang tua dan anak-anak mereka itu sangat-sangat berminat dalam Caca. Sampai-sampai orang tua ada yang ada arisan Caca, setiap kali ada pertemuan mereka buat Caca di pertemuan arisan itu, sesudah arisan mereka melakukan atau latihan Caca, dan anak-anaknya juga diikut sertakan, sehingga ketika anak-anak itu datang di sekolah kami, banyak yang sudah tahu, dan itu menurut kami potensi yang ada pada anak-anak itu memang sangat luar biasa. Memang sangat bagus kalau ada konser mini. Dan yang terakhir ada paduan suara yang dibentuk di sekolah kami, dan paduan suara itu kami gunakan ketika kami ada misa bulanan atau ada acara-acara yang lain. Kami juga pernah diminta oleh umat untuk anak-anak kami menyanyikan lagu misa di saat ada permintaan dari keluarga. Kemudian bahasa yang apakah share screen saya terbaca? Belum, Bu. Dari tadi berhenti, Bu.
Itu berhenti di Ya. WA. Ya, hanya ada WA, Bu. Ya. Oke, jadi sekarang saya lanjut di sistem teknologi yang berlaku di sekolah kami sampai sekarang, karena ini teknologi ini sangat-sangat diperlukan dalam pembelajaran, sehingga di sekolah kami semua guru itu diwajibkan mampu mengoperasikan komputer sebagai alat atau media pembelajaran. Apalagi sekarang karena belajar daring, sekolah kami mulai pandemi semua anak belajar daring dari rumah. Itulah sebabnya semua guru wajib menggunakan teknologi ini, komputer, HP atau laptop untuk sebagai sarana mengajar kepada anak-anak di rumah. Dan kebetulan sampai nanti setelah ada tatap muka mulai bulan yang lalu, kami bagi dua ini pembelajaran tatap muka, yang setengah tetap belajar daring dari rumah, yang setengah kami datangkan ke sekolah. 1 minggu berjalan, yang setengah minggu depannya. Jadi ada pergantian setiap minggu. Dan saya juga sangat-sangat mendorong, mengusahakan agar hal-hal baru yang berhubungan dengan teknologi yang harus diketahui oleh guru itu mereka usahakan untuk pelajari. Sehingga guru nantinya mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru. Semua, karena yang berlaku sampai yang terjadi sampai sekarang ini, semua siswa yang bersekolah di sekolah kami, mereka semua, kami bersyukur mereka mampu menggunakan ini teknologi seperti laptop, komputer, atau HP dari rumah. Orang tua mampu, sehingga kami merasa sangat-sangat terbantu dengan COVID yang sekarang ini, sehingga anak-anak boleh terlayani dalam pembelajaran. Dan program dari sekolah kami setiap minggu guru-guru wajib membuat video pembelajaran untuk mengajar di kelas. Dan sekarang ini kami juga berterima kasih kepada pemerintah lewat DPR RI yang baru-baru telah memberikan sumbangan komputer kepada sekolah kami, walaupun itu baru 15 unit. Tapi kami percaya itu akan sangat berguna untuk mengembangkan kurikulum yang kami akan desain di sekolah kami. Kemudian sistem pengetahuan yang kami harapkan, atau budaya yang kami harapkan dari sistem pengetahuan, yaitu merawat dan menjaga alam sekitar dengan menanam, menyiram tanaman bunga yang ada di sekolah kami. Dan terus terang untuk sekarang ini, kalau mau hitung tanaman-tanaman di sekolah kami ada banyak sekali. Entah itu tanaman bunga, tanaman yang dapat pohon seperti mangga, pisang yang setiap hari itu ada. Kalau pisang, atau pepaya, atau buah-buahan yang lain. Tapi yang jadi program prioritas kami untuk merawat itu kebersihan dan keindahan sekolah itu tanaman bunga yang banyak sekali. Kalau mau hitung ini pot yang ada di setiap kelas, di depan kelas atau di ruang-ruang yang lain itu ada ratusan, sehingga pemanfaatan bantuan dari anak untuk menyiram dan semua guru itu kami minta untuk menjaga atau menyiram tanaman-tanaman ini setiap hari. Kemudian karena kami harus menyiram tanaman bunga yang begitu banyak, air itu kami betul-betul jaga.
Sehingga kalau sedikit saja ada yang bocor atau ada yang rusak, memang itu jadi prioritas karena penggunaan semua hal yang berhubungan dengan kebersihan kalau tanpa air tentu itu akan sangat-sangat mengganggu. Sehingga pemanfaatan air di sekolah kami itu sangat-sangat menjadi prioritas bagi kami. Supaya kebersihan sekolah atau kesuburan tanaman itu tetap terjaga. Dan kami pernah membuat seperti yang lalu, yaitu praktik membuat masakan tradisional atas bimbingan dari guru mata pelajaran prakarya, dan itu sudah menghasilkan karena setelah dibuat itu dijual ke guru-guru atau ke orang tua. Baru praktek menanam tanaman di lokasi sekolah karena kebetulan kami masih punya lahan yang luas untuk menanam. Jadi kami pernah menanam jahe, tanaman yang dipakai sebagai dapur hidup dan apotek hidup, tapi memang kami akan usahakan nanti itu boleh mendapatkan harga jual karena yang telah kami laksanakan pada waktu yang lalu itu masih sampai pada konsumsi kami sendiri di sekolah. Kemudian ada kerja bakti massal di taman-taman yang kami bagi per kelas supaya mereka bertanggung jawab penuh terhadap tanaman-tanaman yang ada di depan kelas atau di taman-taman tertentu. Kemudian praktek tentang SAT, bahan mentah, dan lain-lain yang dipandu oleh guru mata pelajaran terkait seperti guru IPA, dan praktek pengolahan makanan. Karena sekarang sementara COVID, praktek pengolahan makanan itu ditugaskan oleh guru mata pelajaran, dibuat dalam bentuk video, dan itu dikirim kepada guru yang bersangkutan, guru yang bertanggung jawab, dan hasilnya itu dibawa ke sekolah. Kemudian sistem mata pencarian hidup. Bercocok tanam memang waktu lalu kami sudah buat, tapi karena ada lahan sekolah belum kami gunakan untuk menjadi dapat kami manfaatkan itu atau boleh menjadi harga jual, maka itu yang menjadi program kami sekarang supaya ke depan itu akan terlaksana. Dan kami juga bekerja sama dengan bank terdekat, ada waktu-waktu tertentu dari pihak bank yang datang ke sekolah dan anak-anak menabung, karena pembiasaan menabung itu juga penting untuk anak. Kemudian bercocok tanam. Dan yang pernah juga kami lakukan pada waktu lalu, tanaman kami beli, lokasi kami kelola, dan anak itu yang menanam, supaya dia tahu cara menanam. Ada pembelajaran hidup untuk anak, karena kami juga pernah mengingatkan kepada anak-anak bahwa ketika mereka lulus nanti, atau ketika pun mereka nanti menjadi bos, tetap itu pembelajaran hidup, tahu pegang sapu, tahu mencangkul, tahu hal-hal yang dapat dilakukan yang tidak semua harus pakai pembantu. Anak-anak nanti boleh laksanakan itu, dan itu boleh menjadi modal awal. Karena yang kami temui sampai sekarang ini ada anak yang pegang sapu setelah mereka masuk di kelas 7, datang di sekolah ini pegang sapu saja mereka tidak tahu, apalagi pelantai. Dan itu kami, karena kebetulan sekolah kami yang lalu sekolah adiwiyata, tidak diizinkan menggunakan bayar itu pengelola taman atau kebersihan, itu wajib dilaksanakan oleh warga sekolah, sehingga itu yang kami bagi kepada setiap kelas untuk dilaksanakan itu kebersihan bersama, itu dilaksanakan bersama dengan guru piket setiap hari, dan jadwal per kelas kebersihan mana dan mana yang harus mereka bersihkan. Dan yang terakhir, organisasi global, bersosialisasi dengan masyarakat tentang budaya sopan santun, karena nilai-nilai sopan santun sekarang ini sudah sangat keluar dari ranah
kesopanan, sehingga itu yang sering kami tanamkan, kami awasi ketika mereka ada di sekitar sekolah, ketika mereka berhadapan dengan siapa saja, dan kami juga membiasakan mengunjungi teman atau kenalan yang sakit ketika dia sakit di rumah atau di rumah sakit, dan itu dilakukan oleh kelas. Apabila ada anak dari kelas itu yang sakit, dan itu didampingi oleh wali kelas dan sebagian guru. Kemudian kami juga punya program mengunjungi siswa yang orang tuanya ada yang meninggal, tapi yang pasti anggota keluarganya kami kunjungi. Baru terjadwal kerja bakti di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar. Kami ada program setiap 1 bulan sekali, kami keliling di kelurahan Paniki Bawah, dan kami bagi spot-spot mana anak-anak itu harus bertugas membersihkan kelas, dan itu sangat diapresiasi oleh masyarakat sekitar. Dan pada setiap akhir tahun kami ada anjang sana ke Panti Werda, karena kebetulan di 3 blok dari sekolah kami ada Panti Werda di situ, yang orang-orang tua jompo. Mohon maaf, yang Bu. Tidak lagi. Ya. Mohon maaf, Bu Ellen, apakah bisa dipersingkat poin-poinnya saja yang disampaikan karena kita mengingat waktu yang dibatasi? Oke, terima kasih. Terima kasih, Terakhir, Bu. Filosofi sekolah kami tidak jauh dari atau sama kami angkat seperti Bu Heni tadi, Sito Timou Tumou Tou. Manusia hidup untuk menghidupi orang lain. Kami sinergikan ini dengan semangat Santa Pelindung kami, Santa Monica. Dan kami memilih model nanti untuk mendesain kurikulum kami akan nanti memilih desain atau perencanaan. Model berdasarkan desain atau perencanaan. Harapan kami selesai kurikulum ini pada kelas 9 nantinya. Jadi kelas 7 yang sekarang pada kelas 9 nantinya. Kurikulum ini akan dapat menghasilkan siswa yang berkarakter profil Pancasila. Dan hasilnya anak-anak tentu kami harapkan dapat bernalar literasi, numerasi, dan mampu berkarakter baik. Terima kasih, mohon tanggapan atau dari Bapak Heri atau Bapak Hendi yang lebih atau hal-hal sebagai masukan untuk kami ketika kami nanti akan menyusun kurikulum ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ellen. Mohon tanggapan dari Pak Heri. Pak Heri, disilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Baik, dua sekolah ini begini. Yang satunya Bu Angsa Putih tadi ya. Saya akan memulai dari begini, sebentar. Kerangka pikir, untuk menyamakan kerangka pikir kita. Akan memulai dari untuk menyamakan kerangka pikir kita yang dilakukan oleh Bu Paula Rumondor dan Bu Mika dan ibu-ibu kepala sekolah yang di awal itu sudah sangat luar biasa. Contoh ya, di SMP Santa Teresia itu ada moto panggilanku adalah cinta. Di sisi lain, SDM-nya Bu Paula Rumondor mengatakan bekerjanya masih harus
begini, begitu. Terus ada bagian yang ingin saya sampaikan begini, yang disampaikan tadi adalah satu hal-hal yang baik, program yang akan direncanakan dan sebagainya dan sebagainya. Saya mau share screen Saya mau share screen tentang pendidikan kita. Ini tentang pendidikan kita. Kelihatannya cantik apa yang disampaikan dan sebagainya. Tahu ya, ini bintang film atau penyanyi Madonna, ibarat sekolah kita. Tetapi kenyataannya adalah sekolah kita dikunjungi bak puing-puing oleh arkeolog. Masing-masing sekolah menyampaikan hal yang garis lurus, jalan lurus untuk mencapai satu kebahagiaan di titik ini. Kiri kanan indah, tapi bahwa di kiri kanan ini ada jurang. Saya 11 tahun mengajar di SMA, menjadi wakakurikulum, wakahumas, dan macam-macam itu, larut di dalam dinamika pembelajaran di sekolah. Saat saya melihat dari atas secara helikopter view, jalan lurus sekolah masing-masing atau masing-masing sekolah itu secara keseluruhan menjadi demikian. Ya. Dan ini bukan saya yang mengatakan, tetapi dari Kemendikbud dan juga dari Lembaga Pendidikan Katolik. Artinya bahwa dari dua lembaga ini, kita sadar bahwa di sini ada masalah ya Bu ya. Ada masalah pendidikan. Gitu. Masalah pendidikan selama ini yang dipergunakan tolok ukurnya adalah dari 8 standar nasional pendidikan ya. Walaupun di 2017 itu penelitian dari Balitbank begitu itu tadi yang saya sampaikan. Nah, sekarang dari 8 standar nasional pendidikan ini ada SDM, manajemen SDM ini adalah manajemen yang paling susah, gitu ya. SDM di sekolah itu ada apa saja sih? Ada apa? Pendidik dan tenaga kependidikan di sini ada peserta didik atau siswa, ada orang tua, ada masyarakat, sumber daya manusia, dan sebagainya. Nah, tentunya dari pemerintah ada masalah, pemerintah ingin membuat sebuah atau menemukan sebuah solusi. Menteri Nadiem Makarim ingin mencari solusi dengan gerakan Merdeka Belajar, Sekolah Merdeka. Artinya dengan terminologi merdeka dan penggerak, terminologi penggerak. Terminologi penggerak ini
ada program organisasi penggerak, ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, dan seterusnya. Yang kesemuanya ini dipergunakan sebagai program untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Kemudian, salah satu tolok ukurnya adalah ini, kemampuan sebentar saya kemampuan berpikir siswa, kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah ini menurut kementerian, menurut Mas Nadiem, itu bukan dari, tolok ukurnya bukan dari ujian nasional, sekarang AKM. Hubungannya apa dengan yang ingin saya sampaikan? Peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian siswa, tentunya ini yang diinginkan adalah kualitas unggul. Di POP itu tujuannya untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jika kualitas pendidik ini unggul, maka siswanya diharapkan juga unggul, terdampak oleh guru, dan kemudian ini akan berdampak seperti ini. Maka kalau kita masih terjebak pada sistem pembelajaran dan sistem yang sudah berlaku sejak puluhan bahkan ratusan tahun di sekolah Bapak Ibu semuanya, kita tidak akan bisa mencapai ini, kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah. Kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah di kurikulum Merdeka, salah satunya dengan, sudah pernah saya sampaikan ya, kurikulum Merdeka project. Pertanyaan besar saya, apakah setelah saya menyampaikan kurikulum Merdeka yang itu diintervensi, yang itu dijalankan oleh 2.500 sekolah penggerak, Bapak Ibu semua juga tergerak untuk ke arah sana, menjalankan kurikulum Merdeka tersebut? Oh ya Pak, tergerak. Tergerak bukan hanya tergerak, tetapi harus dikonsep. Ada faktualnya. Kemarin kan Pak Hongki mengatakan, dan kita tahulah soal-soal hot seperti apa. Faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Kalau kita masih berpikir secara faktual saja, artinya kita masih berpikir di tingkat rendah. Konseptual sudah lumayan, prosedural, metakognisi yang tertinggi. Nah, sekarang konsep-konsep yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya bagus, luar biasa Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan ini. Durian di Manado, nama apa namanya? Nyebutnya durian atau durian? Durian Pak. Ya. Durian. Ya, sama ya, yang penting tahu. Durian. Ya. Yang Ibu bayangkan apa, Bu? Durian ini.
Berduri. Berduri. Terus apa lagi? Bu Herawati? Rasanya. Enak, rasanya Enak. menyegarkan. rasanya Pak. Ya. Menyegarkan. Menyegarkan. Enak, Oke. enak Baunya. sekali. Enak sekali Enak Pak sekali. Firman Harum Mandagi. baunya. Lupa Saya diri mau- kalau makan itu, lupa diri kalau makan durian. Ya. Tetapi harus penuh perjuangan karena Kenapa, banyak Bu, durinya. itu? Karena banyak durinya. Ini kan Risiko Pak bisa apa namanya? Bisa Yang berpenyakit. ya itu. Yang darah tinggi Darah dengan tinggi. kolesterol. Iya. Tapi enak. Frater Herman, tahu enak ya. Ini durian. Apel. Apel. Oke, Oh, tahu pintar semuanya. semua itu ternyata. Iya Pintar kan? semua itu melihat durian. Kalau tadi. apel semuanya bisa dimakan. Kalau durennya, Bijinya ke kalau duren semua bisa dimakan kecuali kulitnya. Apelnya tidak bisa semua dimakan. Kalau apel semua bisa. Yang ini tidak bisa dimakan ini. Yang Oh. Asli apelnya. Itu namanya dikeluarkan itu tinggal. Ibu Buah Ika makan nangka semua. tahu ya? Nangka. tahu. Ah, Tahu. nah, Seperti ini kah nangka? Duren itu. Oh, yang ini durian. Duren. Pak Eri lagi ngetes IQ kita ini. Kalau ini, Frater Herman, Ini garis hitam ini. garis hitam. Oke, Garis yang hitam. kelihatan garis Lengkung. hitam. Lengkung. Gitu Ada ya. garis hitam lengkung. Iya. Jadi ini apa? Apel. 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 Taunya dari mana, Bu? Model. Gambarnya, modelnya Pak Eri. Model Yang besar gambarnya. sudah kelihatan. Cirinya. Apel yang sudah dimakan sebagian. saja jeruk, Nah, saja jeruk. Tidak ada jeruk model begini. Ada. gitu ya. Kalau ini Pak Eri buah kepungu-pungu. Duren. durian. Keren. Taunya yang ada di pikiran kita semua sudah tahu bahwa ini durian ya. Karena keseharian kita melihat memang itulah durian. Durinya jelas. Ini durian, ini landak yang saya sisipkan di sebelah. Enggak, ini durian, betul. Betul. Saya ingin menunjukkan satu buah apel masa depan di 2045, yaitu anak-anak kita. Ya, puitis sekali saya di hari Minggu ini. Bayaki. 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 Pak Eri. Apa? Jamu monyet. Jamu monyet di Manado, Pak. Namanya apa, Bu? Bayaki. Buah monyet, buah monyet. Buah Jambu monyet. monyet. Jamu monyet. Jambu Kaki monyet. itu monyet, Pak. Loh, saya tadi kan bilang ini apel masa depan. Ini apel masa depan seperti ini. Oh, gitu. Ya. Jadi lebih kecil. Menangis. Saya suka sama anak ini, lucu. Lucu. Itu ya. Apel masa nggak ada yang percaya ya bahwa ini apel masa depan. Berubah dia. Nggak percaya kan? Ya, enggak. Nggak percaya. Musik Mungkin di Kolong kotor. Manado, di Sulawesi sana ada buah Kalau polok. belum di Ada acara yang itu tahu pakai nggak? begitu model itu orang Buah polokotok. Dan gimana itu? Yang gimana itu? Buah polokoto itu no, buah jambu monyet. Iya dan apa dan pakai Gaungnya. Bapak, Ibu, Frater, Romo semuanya, kenapa saat tadi saya bilang ini durian yang muncul apel itu? Saya tulis nangka, yang muncul itu durian. Hanya kelihatan garis lengkung hitam. Frater Herman bilang itu garis lengkung. Setelah berikutnya muncul itu apel itu. Apel. Karena di dalam otak kita sudah terbentuk peta di neuron kita visual bahwa apel seperti itu, durian seperti itu. 8.000 mahal.
Dari sana ke sini. Buah polokotok 5.000 itu. pernah? 5.000 itu belum pikir. Belum ya? Atau 3.000 itu. Nah, Coba ini dan coba terus. Iya. ini buah polokotok. Frater, Romo, Bapak Ibu. Bila itu. Tunggu masih kelar. Warnanya hijau. Masih kelar ini. Kemudian bentuknya seperti salak misalkan itu, lonjong seperti salak. Di bawahnya ada putih-putihnya. Oke. Bu Paula Rumondor. Silahkan dideskripsikan buah polokotok, Bu. Tadi Bu tidak tahu, sekarang coba dideskripsikan. Iki hosiok bolak-balik mutan mateni. Disilakan Bu Paula. Bisa mendeskripsikan buah polokotok tadi, Bu? Masih Atau- unmute, Bu. Masih Bu Paula masih unmute. Masih di mute, Bu Paula. Bisa Bu, di-unmute. oke deh, Bu Lili deh yang sudah. Bu Lili, buah polokotok dideskripsikan, Bu. Coba, Bu. Tadi yang Terima kasih, Pak Heri. warnanya. Ya, kalau Ya. dari warnanya, saya lihat dari gambar itu, Ya, kalau di sini dibilang merah maron. gitu ya, merah Ada yang kalau marun. masih belum matang, masih hijau, baru ada 2 buah yang saling menempel. Ada yang kecil, ada yang besar. Bagian besarnya ada di atas, dekat dengan dengan kait dari buah Itu tersebut. buah apa, Bu, yang Ibu sampaikan? Buah polokotok yang sesuai Pak Heri mintakan. Enggak, ini tadi, ini yang Mohon maaf. ini, Bu. ya. Deskripsikan ini. Warnanya hijau, Ya, baik. kemudian agak lonjong, bawahnya ada putih-putihnya. Tadi kan waktu begini tidak ada yang tahu buah polokotok seperti apa gitu kan. Nah, setelah ada gambarnya ini, Ibu bisa deskripsikan, Bu. Ya, kalau dari pengamatan saya sesuai gambar yang di-share oleh Pak Heri, ada buah yang warnanya hijau, meruncing ke atas, bagian bawah yang besar dengan ada 2, 4, 6, 8, 9 titik putih. Putih. Iya. Ya, ya. Itu hasil pengamatan, Pak. Ya. Tapi kalau melihat ke dalamnya, tentu perlu membedah buah tersebut dan memegang kemudian dibedah. Ya, Terima kasih, memegang Pak. kemudian dibedah. Oke, apakah mau berdoa? Ini sudah jam, tadi sudah jam 12 ya. Kalau kami di Manado sudah, Pak, Oh, udah sudah lewat, ya. Oke, kita yang di Semarang biar berdoa dalam hati semuanya. Oke, sekarang saya mau minta siapa yang Bu Ika deh, Bu Ika, buah polokotok tolong dideskripsikan Bu Mika Kaligis. Masih di mute, Bu Ike. Sudah enggak mute. Bu Ellen, silakan. Mohon maaf. Ya, menurut saya buah polokotok itu warnanya hijau, bentuknya seperti advokat. Ya. Di bawahnya Kalau ada. Dan buah ini enggak kelihatan gambarnya, Pak, cuman tulisan. Iya. Kemudian buah ini tidak ada di Manado. Iya, tidak ada di Manado. Makasih, Pak. Jadi saya tidak
mau gambarkan di mana saya tidak terlalu paham mau jelaskan. Ya. Brother, Bapak Ibu semuanya, di dunia ini tidak ada buah polokotok, tetapi saya sudah bisa mempengaruhi pikiran Bapak Ibu brother semuanya dengan buah polokotok seperti ini. Seumur hidup kita itu akan tertanam di pikiran kita, karena secara visual baru kali ini dan tidak ada buah ini, Bu. Memang iya. Di Jawa juga nggak ada. Orang ini saya yang bikin sendiri kok. Maksud saya, saat panggilanku adalah cinta, itu adalah satu hal yang harus diinternalisasi oleh setiap guru, oleh setiap kita. Bagaimana caranya kita memberi langkah, memberi contoh untuk internalisasi tersebut kepada guru, kepada siswa. Ini buah apa, Bu? Lokotok. Iya, polokotok. Nah, dengan sendirinya semua sepakat. Dengan sendirinya semua sepakat bahwa ini buah polokotok. Nah, masalah pendidikan yang dihadapi kita dengan Luber itu kita akan menanamkan sesuatu yang abstrak, belum pernah dijumpai gitu. Tetapi di Luber harus dipegang, Bu Lili ya Bu ya, harus dipegang, harus dibedah, harus dipahami semuanya, luar biasa Bu Lili. Diurai Pak. Diurai sana. Awal nggak ada yang tahu ini budaya bagaimana, kaitannya dengan core value, dengan ini dan sebagainya, membuatnya kurikulum bagaimana, di pembelajarannya bagaimana, dan seterusnya. Ini satu persatu kita urai. Luber ibarat buah polokotok ya Bu ya. Nah, kita belajar pada wilayah yang baru. Di situ akan banyak kesalahan yang mengandung resiko. Berani nggak kita keluar dari zona nyaman untuk lebih banyak berbuat salah? Pasti nanti akan ada kesalahan-kesalahan, ya. Kalau kita ngikut dengan yang kemarin-kemarin, padahal sekarang ini sudah ada kurikulum merdeka. Saat kurikulum merdeka itu dijalankan, kita sudah tertinggal 3 tahun. Kita tertinggal 3 tahun. Nah, di saat kita melakukan banyak kesalahan itu kita lebih banyak belajar. Tuh. Kemudian di POP ini terasa masih panjang, terkadang kita terdiam memandang tanpa haluan, terjebak dalam angan tak bertuan, keresahan dan keraguan seringkali mendam. SDM, guru yang berubah senantiasa resah dan gelisah di sudut sekolah. Lihat murid bosan dengan ceramah, sampai bajunya basah, yang dipelajari hanya sampah. Tapi gurunya tak merasa bersalah karena murid lulus UN semuanya. Bukan saya yang mengatakan ini, tetapi masalah yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah pendidikan. Saya itu tertarik dengan apa akhiran itu. Saya dengarkan logatnya Bu Lili itu ada ahnya, Bu. Di telinga saya itu ada ahnya, kemudian saya dapatkan ini kelihatannya pas
guru yang berubah, dan seterusnya. Apa yang dilakukan, apa yang sudah diusahakan oleh Romo Bapak Ibu semuanya luar biasa. Betul. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana kita bisa mendokumenkan itu semuanya, kemudian mengimplementasikan, membuat strategi agar pendidikan ini berkualitas baik. Itu masalahnya. Karena selama ini yang kemarin-kemarin masih menghantui di pikiran kita. Saya bilang duren, munculnya, lah itu kan apel, Pak. Itu masih ada di Bapak Ibu Romo semuanya. Nangka, lah itu kan duren, Pak. Gitu. Lebih mudah saat kita tidak tahu apa-apa, kemudian muncul buah polokotok. Warnanya buah polokotok itu, Bu Heni, warnanya apa, Bu? Buah polokotok, Bu? Hijau ya, Bu ya? Ya. Jauh. Hijau. Semua sepakat hijau, padahal tadi awalnya tidak tahu buah polokotok itu seperti apa. Ya. Akan banyak dibahas oleh Mas Hendy. Silahkan, monggo Bu Lili Kaunang, saya kembalikan ke Ibu. Itu dari saya, semoga nanti saya akan menyampaikan di sedikit sebelum selesai nanti, ada hal yang ingin saya sampaikan dengan kurikulum. Mas Nadiem itu pengen seperti apa sih, nanti akan saya sampaikan naskah akademik. Apa Bu Lili, apakah naskah akademik yang pernah saya share di grup fasilitator sudah pernah tersampaikan ke teman-teman kepala sekolah, Bu? Belum semuanya, Pak. Belum semua, oke. Nanti akan saya sampaikan poin-poin pentingnya itu di mana agar kita berani untuk keluar dari zona nyaman kita semuanya. Terima kasih, Bu Lili. Terima kasih banyak. Wah, kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Heri. Ya. Narasumber kita yang hebat dan inspiratif. Pak Heri, boleh izin sedikit kita mau berial-ial, karena kemarin sempat kami bertemu di kelas virtual juga, dan ada ide dari kami untuk memberi penyemangat, yaitu berbentuk yel-yel, akan dipimpin oleh Ibu Ike. Silakan Ibu Ike. Bisa Baik, mari kita serahkan badan sedikit. Boleh di-unmute. Oke, siap? Bentar Bu Ike, kita unmute dulu. Yes. Ulang. Ini belum semua ini. Sebentar Ibu Ike, di-unmute dulu, yang lainnya mungkin belum, masih di mute. Ada Ibu Sophia, ada Pak Herman, yang masih di mute, karena kita akan berial bersama. Ada Ibu Serafin, yang masih di mute. Mari kita unmute karena kita akan berial-ial yang didesain oleh Ibu Ike Mangundap. Disilakan, Bu. Oke, baik. YPKKM. Yes. YPKKM, yes. Oke. Literasi berkarakter luar biasa. Sekali lagi Bu Ike. Kita sekali lagi Bu Ike. Oke. Pak Heri boleh, Pak Heri? Pak Heri akan menyesuaikan sama Pak Hendy. Mas Hendy juga masih unmute, Mas Hendy. Oke. Oke, kita sama-sama berial-ial. Kami feedback, Bu, nanti kalau Mas Hendy dihidupkan. Iya. Ya. Berdekatan soalnya. YPKKM, yes. POP. Oke. Begini ya, Bu ya. Oke. Lemot sedikit, Pak. Literasi unggul berkarakter luar biasa.
Ya. Terima kasih banyak, Bu Ike, Bu Lili, terima kasih banyak. Nah, demikian Ibu, yel-yel Ibu dari Ike kami. lagi, Ibu Ike tambah muda lagi, langsung tambah muda. Iya, frater juga. Bermutu, muka tua. Baik, kita akan melangkah ke sekolah lain ya Pak Heri ya. Ya, Kita Bu. akan mendengar curhatan dari sekolah lainnya. Nanti jika ini berbicara tentang budaya pasti Mas Hendi pakarnya. Kalau nanti kurikulum pasti Pak Heri. Nah, kita masuk di sekolah yang agak jauh dari Manado, Pak. Yaitu dari Bitung. Bitung, Pak. SMP Katolik Don Bosco Bitung. Kepada Ibu Koni disilakan. Terima kasih. Kedengaran Bu Lili? Kedengaran. Kedengaran, mantap. Sangat jelas Bu Jelas, Koni, sangat Mario. jelas. Jelas. Terima Lanjut, kasih, Bu. selamat siang. Mas Heri, Mas Hendi, Asik. Pak Hanes, Mas Adi, dan yang paling sangat-sangat kita cintai juga, Frater Herman yang ada bersama-sama dengan kita di Zoom hari ini. Dan teman kita yang paling cantik, Ibu Fasilitator, Ibu Lili Kaunang. Bapak Ibu, teman-teman kepala sekolah yang sangat kami hormati dan banggakan, Mas Heri dan semua yang ada di Zoom ini, sekilas SMP Katolik Don Bosco Bitung sudah melaksanakan seperti gambaran yang disampaikan oleh teman-teman kepala sekolah terdahulu supaya nyenak berlama-lama kita. Tapi secara garis besar gambaran sekolah kami yang terletak sedikit di perkotaan, tapi tidak juga di kota sekali, tapi agak sedikit di perkotaan dengan gambaran siswa yang sangat heterogen. Di mana di sekolah kami itu masih punya siswa yang namanya Bohusami, dari suku, budaya, bahasa, dari latar belakang Bolaang Mongondo, Holontalo atau Gorontalo, kemudian Anger, Minahasa, bahkan juga ada suku-suku yang lain seperti dari Jawa, Makassar, Batak, dan sebagainya, yang menyebabkan budaya yang ada di sekolah kita beragam. Itulah sekilas info untuk SMP Katolik Don Bosco Bitung. Keadaan siswa di sekolah kami itu 70% siswa non-Katolik. Yang Katoliknya cuma 20%. Dan 10% itu Islam dan lainnya. Namun dari jumlah siswa yang beragam ini, kami tidak ketinggalan dengan tuntutan-tuntutan keagamaan. Karena kami juga di sekolah menganut paham-paham yang sudah biasa kita laksanakan, yang selalu dilaksanakan, tapi sekolah kami selalu menganut paham yang sesuai dengan pelindung kami, yaitu Yohanes Bosco. Sedangkan keadaan PTK yang ada, kepala sekolah dan guru itu 27 orang, kemudian pegawai 3 orang. Kalau untuk siswa dengan jumlah 400-an, kami bagi dengan 18 rombel. Yang kalau tahun-tahun kemarin kami masih lebih di atas dari itu, cuman karena mungkin keadaan pandemi menyebabkan, dan juga ada salah satu sekolah negeri yang baru dibangun paling dekat sekali dengan sekolah kami, sehingga imbasnya orang tua menyekolahkan anak ke sekolah terdekat, yaitu ke Negeri 19 Bitung. Bapak Ibu, teman-teman kepala sekolah, para fasilitator, narasumber yang ada di grup ini, walaupun kondisi guru
dan pegawai yang ada di sekolah kami belum semua berkompeten untuk bidangnya dengan sumber daya yang beragam, bahkan masih ada yang tidak sarjana. Jadi belum sarjana. Namun karena tuntutan sekolah dengan keadaan pandemi kemarin, maka wajib hukumnya para guru, pegawai harus berusaha. Walau tertati-tati berdarah-darah, saya mengutip bahasanya Pak narasumber, berdarah-darah harus belajar IT. Juga didukung dengan moto Kota Bitung, Bitung Kota Digital. Jadi kita harus belajar IT juga untuk mengembangkan budaya yang ada di sekolah, mengembangkan kemampuan siswa yang nantinya akan menjadi sumber bahkan modal mereka untuk masa depan. Dengan menganut paham Yohanes Bosco ini adalah seorang pendidik dan pastor yang melayani kaum muda. Karena pengalaman hidupnya, maka ia bertekad untuk menjadi seorang bapak, sahabat, atau guru bagi anak-anak yang diasuhnya. Nah, kami di SMP Katolik Don Bosco Bitung mengambil semangat dari Yohanes Bosco ini. Sehingga segala program, kegiatan, selalu kami sebagai orang tua, semangat daripada Yohanes Bosco. Itu yang kami kutip dari pelindung sekolah kami. Banyak kegiatan program kesiswaan yang dijalankan. Maaf saya berbicara sedikit, termasuk di dalamnya untuk bidang seni, ada kolintang, ada marching band yang juga tidak kalah untuk sekolah negeri. Kami juga SMP Don Bosco sangat diperhitungkan. Kemudian ada kebasaran, ada Mak Engket, ada Katrili, kolintang bahkan kami sudah pernah ke Surabaya, ke Semarang waktu itu mengikuti kolintangnya Kawanua, sehingga mengajak anak-anak untuk mengenal budaya, bukan cuma budaya di Bitung, budaya di Manado, budaya luar daerah, orang juga harus kenal. Kemudian kegiatan kepramukaan juga ada Palang Merah, ada kegiatan karya ilmiah remaja, juga sempat, dan waktu kemarin itu gencar-gencarnya kita laksanakan. Namun karena kondisi saat ini pandemi, sehingga kita mengalami keterbatasan. Kegiatan keagamaan, kegiatan rekoleksi, kemudian di setiap hari seperti teman-teman yang lain, saya nggak usah bicara karena sudah sama, karena kita semua adalah dari yayasan yang sama, punya visi dan misi yang sama, tentu sama. Cuma yang kita banggakan untuk sekolah kita, guru, siswa yang non-Katolik sangat berperan dalam kegiatan keagamaan. Bahkan kalau siswa, kadang siswa Katolik dikalahkan oleh siswa yang bukan Katolik. Nah, itu yang menjadi perhatian untuk anak-anak di sekolah kami. Jangan malu-maluin. Kenapa siswa yang bukan Katolik justru mengambil peran lebih banyak ketika diajak untuk ibadah bersama, kemudian mereka yang berperan secara Katolik, bukan anak-anak yang Katolik tetapi non-Katolik. Sedangkan nilai-nilai inti yang sudah kita jalankan di sekolah kita, yang mengacu dari nilai core value dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, solidaritas, subsidiaritas, dan karitas, kami di sekolah selalu menjalankan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Salah satu nilai budaya, karakter yang kita tanamkan kepada anak-anak. Hendaklah anak-anakku selalu kita senyum kepada siapapun yang kita temui. Mar, jangan senyum-senyum sendiri. Pokoknya ada orang bilang, duh apa tuh adik so balaing, senyum sendiri. Kemudian selalu belajar menyapa kepada siapapun yang kita temui. Memberi salam. Kemudian sopan.
dan santun. Ini kira-kira nilai-nilai budaya yang kita tanamkan, nilai-nilai inti yang kita tanamkan di sekolah kita. Selain juga ada budaya gotong royong dan peduli terhadap sesama, baik itu suka maupun duka, baik sakit maupun senang. Jadi itu nilai-nilai budaya yang kita tanamkan kepada anak-anak. Kemudian kita mengacu dari moto dari Dr. Samratulangit yang orang kenal semua. Sehingga kita mempersiapkan output anak-anak yang akan nantinya keluar dari sekolah dengan bekal-bekal yang ada lewat keterbatasan kemampuan dari SDM sekolah kami, tetapi kami mempersiapkan anak-anak ini, yaitu mereka selalu dalam mata pelajaran tertentu, ada kerajinan-kerajinan yang mereka buat, dan ini kami pajang, kami buat pameran kecil, ketika rapat orang tua murid untuk mengambil hasil anak, mengambil ijazah dan sebagainya, itu kami pajang. Dan orang tua silakan melihat hasil karya anakmu dan silakan membeli. Walaupun dalam hal yang kecil, tetapi anak-anak ini dipersiapkan nantinya. Ketika mereka sudah lulus, mereka punya keahlian untuk dapat menghidupi minimal diri sendiri. Dan kerajinan-kerajinan yang lain, yaitu seperti kalau dari pembuatan kalau di Bitung dengan Kota Cakalang, pembuatan abon dan sebagainya yang nantinya sasaran kita itu tadi untuk bekal anak ketika mereka lulus, mereka punya pengetahuan, keterampilan yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Itu untuk kegiatan yang sudah kami jalankan. Dengan model pembelajaran di masa pandemi yang kita hampir lewati, karena sekarang sudah mulai dengan pembelajaran tatap muka terbatas, semua kita laksanakan dengan baik, walaupun dengan tertati-tati tadi. Ada banyak guru yang senior di sekolah kami, bahkan sudah pensiun. Sudah pensiun tetapi masih mau mengembangkan, membantu untuk pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi mereka berusaha untuk mengetahui dan memahami tugas tanggung jawab mereka untuk mengajar. Kemudian Bapak Ibu, sejauh mana kita mengetahui keberadaan siswa kita, status sosial mereka. Kita punya program di sekolah yang sudah membudaya, yang kita laksanakan setiap tahun, yaitu kegiatan home visit. Home visit ini bukan hanya untuk siswa-siswa tertentu, tetapi kami programkan untuk seluruh siswa, wajib dikunjungi oleh wali kelas. Jadi awal semester seluruh wali kelas turun lapangan. Bahkan baru-baru pada saat pandemi, para wali kelas, semua kelas dengan APD lengkap, mereka turun ke siswa-siswa, merekam semua keadaan siswa yang ada di sekolah kami. Baik jauh maupun dekat, baik siswa yang berprestasi bagus atau siswa yang belum berprestasi, semua kami kunjungi. Jadi itu Bapak Ibu untuk mengetahui sampai sejauh mana keberadaan anak-anak ini dalam hal nanti untuk pengembangan pendidikan mereka. Jadi kita bisa mengelompokkan anak-anak yang berkemampuan sosial ekonomi yang mapan, kurang mapan, bahkan yang tidak terlalu mapan. Sehingga dalam hal-hal tertentu mereka ini ada yang dibantu 100% oleh yayasan, ada yang setengah, bahkan yang lain tentu membantu yang berkekurangan. Sekilas sekolah kami untuk SMP Katolik Don Bosco Bitung banyak kekurangan. Masih perlu banyak pembenahan. Walau saat ini juga kami sudah meraih sebagai sekolah sehat, sekolah ramah anak, bahkan sekolah yang berbudaya, lingkungan bersih. Cuman sayang kemarin belum bisa masuk ke adiwiyata tingkat provinsi karena keterbatasan yang ada di sekolah kami kompleks.
kompleks persekolahan. Kalau kami sendiri mungkin bisa masuk pada adiwiyata tingkat provinsi. Tapi kami kompleks, semua masuk dari pintu gerbang yang sama, keluar dengan pintu gerbang yang sama, dengan kantin yang sama dan sebagainya, sehingga untuk penilaian penilaian tersebut kurang untuk untuk sekolah kami. Bapak Ibu, teman-teman kepala sekolah, para narasumber, sekilas untuk yang ada, laporan yang ada, yang sudah kami laksanakan adalah hal demikian, dan yang sudah saya sampaikan tadi. Dan setelah selesai dari diklat kemarin itu, yang saya lakukan baru merubah mindset guru. Bagaimana merubah mindset mereka untuk berjuang dengan keadaan model pembelajaran saat ini. Jadi belum banyak yang saya lakukan ketika pulang dari ketika selesai diklat. Tetapi yang saya laporkan tadi itu hal-hal yang sudah kami lakukan di sekolah. Jadi belum banyak yang kami lakukan selesai diklat. Saya baru mampu untuk mengajak para guru, para pegawai untuk mari kita melihat ke depan. Saya kumpul dan kita rapat dan membahas apa semua yang sudah saya terima dari diklat kepala sekolah yang baru selesai dengan konsorsium Ismaya dari Yayasan Pangudi Luhur ini. Demikian Ibu fasilitator yang cantik yang dapat kami sampaikan untuk sekilas tentang keberadaan SMP Katolik Don Bosco Bitung. Lebih dan kurangnya saya mohon masukan untuk pengembangan sekolah kami ke depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Kuni. Mengingat waktu kita tinggal 30 menit ya. Jadi untuk ketiga sekolah sisa yang belum, yaitu Santo Laurentius, Santo Antonius, dan Siti Fatima, kami berikan mungkin 5 menit saja untuk men-sharingkan core value dan budaya sekolah yang sudah dimiliki, supaya nanti waktu sisanya akan digunakan oleh para narasumber kita yang hebat, sehingga nanti selesai ini kita bisa memahami apa yang harus kita buat ke depan lagi.